Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, pastinya. Sebelum kita memasuki subtema 2 pembelajaran 1, ya. Anak-anak kemarin sudah mengerjakan gagasan pokok, ya, gagasan pendukung itu ya pastinya. Dan keberagaman antar suku budaya agama, bagaimana agar persatuan dan kesatuan terus tetap terjaga ya. Ya, kali ini Pak Edo akan menjelaskan subtema 2 pembelajaran 1 anak-anak ya. Ini sebentar ya. Pak Edo akan menampilkan subtema ya. Subtema 2 keberagaman maaf ya. Subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman anak-anak ya. Pembelajarannya 1 ya. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama ya anak-anak. Ayo membaca ya. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut dalam hati ya. Judulnya bekerja sama dalam keberagaman ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam, sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Ini gambarnya ya. Kemudian halaman selanjutnya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam, sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya ya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menarikkan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama ya. Kemudian bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah
disediakan ya. Di situ tadi ada 3 paragraf anak-anak ya. Kamu nanti menjelaskan ya gagasan pokok pada paragraf pertama apa, kemudian gagasan pendukungnya kamu tuliskan ya di bacaan tadi. Ada 3 paragraf ya anak-anak. Yang ini judulnya ini bekerja sama dalam keberagaman, ini paragraf pertama ya. Kemudian ini paragraf kedua. Yang ini paragraf ketiga ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kamu mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, masuk ke halaman 80 ya. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi ya, telinga ya. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal ya. Alat dan bahan alat musik tradisional setempat, misalnya angklung ya. Langkah kerja: duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional misal angklung. Tunjukkan tempat yang menganggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat ya. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan ya. Ya, ini juga dikerjakan ya. Kamu kotak gini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan ya. Mengidentifikasi sumber bunyi ya. Tujuan percobaan bisa mengetahui sumber bunyi. Alat dan bahan misalnya apa itu, bisa kendang atau yang lain. Langkah kerja: mata ditutup, kemudian apa, alatnya dibunyikan dan menebak ya. Hasil percobaannya apa, kemudian kesimpulannya apa ya. Itu di kotak ya. Kemudian kita masuk ke halaman 82. Indra pendengar atau yang kita sebut telinga ini ya. Telinga itu indra pendengar ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga ya. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar ya? Ini. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya ya? Kemudian bagaimana telinga merasakan getaran ini ya? Ini gambarnya telinganya, ini daun telinga, ini bagian dalamnya ya. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang merupakan selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam ya. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Nanti kamu ini dikerjakan ya. Jika pernah, kamu ceritakan, misal telinga sakit atau saat pergi ke pegunungan telinga seperti apa, pendengarannya berkurang ya. Ya,
kemudian ya itu kamu kerjakan. Masuk ke halaman 83. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan ya. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi antara pemeluknya ya, di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu ya. Ini nggak usah dibaca sendiri aja di rumah ya. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagai cerita seputar Hari Raya. Sehari sebelum hari Natal yaitu di tanggal 24 Desember aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edu. Di hari itu Oma pasti masak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja ya. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada hari ini, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga pernah mau cerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita. Pintalani, Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliran bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Ya. Mika juga masak-masak ya. Kemudian ibu dan nenekku biasanya juga memasak masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin, ya, cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan ya anak-anak. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan. Menutup kegiatan pagi ini ya. Kemudian tugasnya anak-anak ya. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 skam menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama?
kamu jawab setelah kamu membaca tadi, kamu jawab langsung ditulis dengan huruf biasa ya. Kalau memang tegak bersambung masih bingung, nanti bisa ditulis dengan tegak. Ya tulis tulis biasa saja ya, tapi diperhatikan huruf kapitalnya ya. Seperti soalnya ditulis, apakah perbedaan ini memiliki 6 skala mengenai mereka untuk berteman dan bersama. Kamu harus jeli untuk menulisnya, harus kalau awal harus memakai huruf besar atau huruf kapital. Kemudian nomor 2 ya. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Sikap kamu bagaimana ya? Kemudian masuk ke halaman 85. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu tahu? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Kamu menceritakan ya, bagaimana dengan teman atau tetangga yang berbeda agama ya, apakah saling menghormati ya, yang baik ya pokoknya ya. Ya, sampai sini ya, nanti kamu juga ini dikerjakan kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keberagaman agama di sekitar rumahmu ya. Ya, contoh kerukunan ya, misalnya saling menghormati tentang hari raya umat beragama ya. Ya, itu tugasnya untuk hari ini. Nanti kalau bingung bisa bertanya ya anak-anak. Kita masuk sub tema 2 pembelajaran 1 ya anak-anak. Ya, sampai sini ada yang tanyakan nanti bisa bertanya pada Pak Edu ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, memakai masker, makan makanan yang bergizi ya. Ya, anak-anak jangan lupa jaga kesehatannya ya, tetap semangat belajar ya. Ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.